Pakejet. Kita mulai 1, 2, 3. Selamat mengerjakan. Oke, ada Popo, ada Pip, Saurus. Nama teh yang bener ah. Nama yang bener ah, nanti lagi yang bener. Nanti yang benar, oke. Kedepannya yang benar namanya. Ada R juga, ya. Nanti lagi namanya yang benar. Ya, tadi nomor 2 ada lucu ya jawabannya. Ya, itu. Tadi yang bikin kahutnya Mince ya, bukan saya. Jadi agak berbeda. Oke, untuk mengejar waktu ya, maaf sekali.
ringkas nah, nanti lebih baik lagi. Langsung saja bersama Kak Putri. Dipersilahkan. Nah, itu benar ya, calon ASN namanya. Wah, rusak. Perbaiki lagi perilaku Anda, oke? Oke, Kak Putri, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apakah suara aku masuk? Ya, oke, di Kak polling terus jadi ya. Nah, ya sesuai dengan kayaknya beberapa permintaan ya dari ya pertemuan kemarin-kemarin, ada yang minta silogisme. Jadi hari ini kita akan membahas silogisme. Oke, sebelum mulai biar ilmunya kayaknya agak lebih gampang masuk, kita berdoa dulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, yuk. Udah aman? Udah siap? Atau oh ya silakan kalau untuk silogisme ini, nah yang mau nyiapin pulpen atau pensil dan juga kertas, nah silakan dipersilakan ya, karena kalau untuk silogisme kadang kita juga butuh coret-coret, karena nanti ada yang namanya negasi, ada dan, atau terus hubungan jika maka, atau jika dan hanya jika, dan yang lain-lain. Nah, kira-kira butuh ini enggak, apa ya, recall materi atau mau langsung ke soalnya? Nanti insya Allah hari ini kita 9 soal aja ya, jadi biar pembahasannya agak mendalam. Nah, kira-kira mau langsung materi atau gimana? Langsung materi. Oke, kita bahas sedikit ya. Yuk. Jadi untuk malam hari ini kita nanti nggak terlalu banyak materi, kita lebih fokus ke yang pertama. Nah, dia bentuk jika maka. Ingat kalau ada jika, yes, yo. Jika ada bentuknya adalah jika P maka Q. Nah, ini pernyataan yang kedua. Sorry, yang pertama. Nah, yang kedua ada jika Q maka R. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya caranya yang sama itu yang kita coret. Maka Q sama Q-nya kita coret. Nah, kesimpulannya adalah jika P maka R. Terus kalau misal kita ambil negasi R. Nah, negasi R maka otomatis negasi P. Oke, terus apakah berlaku? Karena kan P itu maka R. Nah, tapi tidak berlaku jika P maka R. Ingat ya teman-teman ya. Kalau jika P maka sorry, oh jika P. Nah, tidak berlaku jika R maka P. Ingat, kalau jika P maka R, nah dia tidak pasti jika R maka P. Tapi jika tidak R, pastilah tidak P. Karena ya syarat untuk mencapai R adalah P. Nah, sekarang kalau misal kita punya negasi P, maka Q. Terus kita punya I, maka R. Nah, misal kita punya premis yang ketiga negasi R, ayo kira-kira kesimpulannya apa? Kalau premis yang ketiga adalah negasi R, ayo ada yang bisa menyimpulkan? Yes. Jadi kan negasi R ya. Nah, dari pernyataan yang kedua, maka kita dapatkan dari negasi R, maka negasi Q. Sorry, negasi Q. Nah, karena negasi Q otomatis dia jadi P. Maka kalau negasi R, maka P. Oke. Nah, kalau semisal premisnya ada 3 gini gimana teman-teman? Aku pikir dulu. Nah, ayo. Misal premisnya adalah seperti ini. Nah, kesimpulannya kira-kira apa dari premis 1, 2, dan 3? Negasi itu lawan. Nah, misal P itu sama dengan Lia cantik. Nah, negasi P adalah Lia tidak cantik. Jadi negasi itu adalah lawannya, yes. Oke. Ya emang agak pusing kan ya, karena dia kan tidak urut ya, mungkin agak kelihatan agak pusingnya karena dia nggak urut aja. Nah, P maka Q maka R. Oke, berarti Q-nya kita coret. Terus
ada PR, RS. Nah, ini R-nya kita coret, maka kesimpulannya adalah yes, yuk. Jika P, maka S. Ya, betul sekali. Oke, jadi kalau negasi Ki artinya adalah lawannya. Oke, kita pelankan lagi ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau semisal ketemu soal jika maka, nah silakan kalian tulis. Kenapa? Karena itu akan membantu kalian dalam menentukan informasi mana sih yang mau dipakai, apa yang harus diilangin, apa yang harus kita ambil sebagai premis, enggak premis ya. Nah, apa yang harus kita ambil sebagai kesimpulan. Yes, benar. Nah, jika maka kayaknya udah aman. Yang berikutnya adalah kita masuk ke dan. Yuk. Pertanyaannya, kalau semisal ada pernyataan P atau Q. Nah, misal premis keduanya Q, berarti kesimpulannya apa? Ayo. P atau Q. Nah, premis kedua Q, berarti kesimpulannya apa? Jika maka sama dengan semua sebagian, hampir sama sih, kita bisa ambil yang itu juga. Ada R sama P kah? Nggak ada R, oke. Ayo. Tadi mana? Sorry. Oke, nah, ayo. P maka Q. Karena Q, ya udah kesimpulannya adalah tidak P. Yes. Jadi misal mau milih nih, jeruk atau mangga. Nah, dia kan berarti pilihannya salah satu. Maka kalau pilihannya mangga, nah ya udah pasti dia tidak jeruk. Min jeruk atau negasi jeruk atau tidak jeruk. Ingat, kalau atau maka nanti kesimpulannya adalah kalau misal dia jeruk, nah berarti tidak mangga. Kalau dia mangga berarti tidak jeruk. Yes. Yuk. Kalau dan gimana? Nah, misal oke. Jika P, maka dia M dan N. Oke. Nah, jika P, maka dia M dan N. Kak, kalau tulis atau dan, oke. Nah, ini untuk simbolnya ya. Jadi, kalau simbol atau, itu dia simbolnya adalah V. Tapi kalau dan, dia adalah V kebalik ya. Jadi, dia kayak kon gitu. Jadi, kalau atau itu kayak V, nah kalau dan itu V tapi kebalik. Oke, aman ya. Nanti kayaknya kalau ke soal lebih gampang dipahami sih. Nah, misal kita punya jika P maka M dan N. Nah, kalau dan maka keduanya harus dipenuhi. Misal M tapi tidak N. Nah, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah tidak P. Karena dia tidak memenuhi salah satu persyaratan. Oke. Kak, yang sebelumnya rumus 1 kayaknya salah deh. Oh, sorry. Yang rumus 1 mana? Oh iya, bukan salah, sorry. Nah, ini belum kusilang. Nah, harusnya gini, yes. Jadi, kalau jika P maka R, nah R-nya tidak pasti P. Oke, terima kasih yang sudah mengingatkan ya. Tadi karena kita ganti, silangnya nggak kita ikutin lagi ya. Oke, terima kasih Anissa dan Anggara. Ya, bisa kita langsung masuk ke soal ya, biar kita muat untuk membahas 9 soal. Apakah aman? Yuk, silakan langsung masuk nomor 1. Woi, Anda belum baca soal, sudah menyimpulkan. Waktunya 1 menit ya. Tadi udah disimpulin, maka dia tidak P, Zaki. Nanti ini selesaiin dulu, nanti kita back ke yang tadi. Wait, aku back bentar. Iya, udah selesai Zaki, maka dia tidak P. Hei, Dika biasanya lancar-lancar aja, kenapa ini punya? Yuk, ayo. Yes. Nah, di sini tanaman yang berdaun hijau memiliki klorofil. Oke, berarti ayo. Berarti gimana? Tanaman yang berdaun hijau itu memiliki klorofil.
Nah, tanaman yang memiliki klorofil pasti berfotosintesis. Berarti bisa kita tulis tanaman yang berdaun hijau maka memiliki klorofil, ini bisa kita tulis dengan jika P maka Q. Nah, yang kedua, tanaman yang memiliki klorofil pasti bisa berfotosintesis. Nah, ini kita bisa tulis jika I maka R. Nah, kesimpulannya berarti kalau kita punya jika P maka Q, jika Q maka R, oke, ini bisa kita coret, kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke, berarti kesimpulannya tanaman yang berdaun hijau bisa berfotosintesis. Oke ya. Yang lain apakah soalnya muncul atau tidak? Ayo, yang nggak muncul berapa orang soalnya? Ada ya. Nah, yang soalnya nggak muncul boleh di-refresh atau keluar habis itu muncul lagi. Mungkin kendala jaringan aja, karena yang lain kebetulan muncul. Nah, yang A kenapa salah? Semua yang berfotosintesis memiliki daun hijau yang banyak. Bingung karena nggak ada jika makanya, Kak. Oke. Nah, iya, karena kan dia jadi kalau semisal soal jika maka itu tidak pasti dia secara langsung ya, secara langsung ditampilkan soalnya dalam bentuk jika bla 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 maka bla bla bla. Yes. Jadi biasanya bisa jadi dia dalam bentuk semua sebagian atau yang lain-lainnya. Oke, dari Diki kebalik. Apa yang kebalik? Oke, untuk soal yang nomor 1, apakah aman? Oh, oke, aman, kebalik ya. Kukira soalku yang kebalik, sorry guys. Nah, aman ya. Oh ya, pertanyaannya kenapa yang A salah? Ayo, kenapa yang A salah? Semua yang berfotosintesis memiliki daun yang banyak. Ayo, kenapa yang A itu salah? Kira-kira salahnya yang A itu di mana? Oke, kata semua ya. Ingat, jika P maka R belum tentu berlaku jika R maka P. Nah, dan di sini ada tambahan yang banyak. Padahal nggak terlalu dijelaskan bahwa daunnya itu harus banyak. Yes. Nah, kalau yang B itu, ayo, yang B itu kenapa? Dia nggak pasti benernya kenapa? Ayo, yang B kenapa nggak pasti benar? Tanaman yang berfotosintesis karena punya klorofil berdaun kuning. Nah, ini dia tidak terlalu dijelaskan dalam soal, maka dia kurang terlalu kita bisa ambil kepastiannya itu valid atau tidak. Yes. Nah, yang C, ada tanaman yang berdaun hijau yang memiliki klorofil. Oke. Nah, memang benar ya, karena kan tanaman yang daun hijau itu dia klorofil. Memang ini bisa jadi benar, ada tanaman yang berdaun hijau, tetapi dia tidak menyinggung yang berfotosintesis. Jadi dia benar tapi hanya untuk premis yang pertama. Dia tidak menyinggung premis yang kedua. Sedangkan di sini kita harus nyari kesimpulan. Nah, kalau ada dua kesimpulan, maka kita harus menyimpulkan keduanya. Tidak boleh kita mengesampingkan salah satu premis. Kak, bagaimana cara menentukan PQR-nya? Nah, sebenarnya kalau menentukan PQR itu bebas, yang penting kalian konsisten. Nah, misal ini, yang punya klorofil itu kan tadi kita tandai sama Ki. Nah, ini tanaman yang punya klorofil juga kita Ki terus. Yes. Jadi semua, bentar. Ciro. Jadi kalau kalimatnya sama, sorry, kata-katanya gitu ya sama. Nah, ibaratnya dia punya klorofil ya udah konsisten itu ki terus. Jadi jangan dibedain. Jadi makanya nanti kalau semisal ada yang sama, nah yang kita coret adalah yang sama. Yang kita pertahankan adalah yang berbeda. Ya. Oke, apakah nomor 1 aman? Bisa kita next ke soal nomor 2. Aman ya, dari Sela, Nurul Ica, Mariana, Bayu, Fitria, aman semua. Maka kita next ke soal kedua.
Yuk, waktunya 40 detik aja ya untuk pollingnya ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh ya teman-teman minta tolong untuk menjawab hanya di polling saja, jangan di kolom komentar supaya yang lain juga tidak ke distract ya untuk jawabannya. Takutnya nanti ada yang ragu nih padahal dia udah bener. Yo. Nah, di sini ada 2 premis dan kita harus nyari kesimpulan. Yang pertama, Budi berangkat kerja jika sarapan sudah dibeli. Nah, berarti kalau semisal ini P, oke, yang jika sarapan sudah dibeli, nah yang Q-nya adalah yang, sorry. Oke, ini yang bagian Q ya. Budi berangkat kerja. Nah, berarti yang pertama adalah jika P maka Q. Nah, P-nya itu adalah sarapan. Nah, Q-nya adalah berangkat. Oke, Q-nya berangkat. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Terus yang kedua, jika Budi sudah mandi maka ia akan membeli sarapan. Nah, Budi sudah mandi itu bisa kita tulis dengan jika Budi sudah mandi maka ia membeli sarapan. Yang ditanya kesimpulan yang paling tepat dari kedua pernyataan di atas adalah apa? Oke, yang pertama kita punya adalah jika R maka P, jika P maka Q. Nah, di sini yang kita coret adalah P-nya. Maka kesimpulannya adalah jika R maka Q. Nah, tadi R-nya apa yo? R-nya adalah berarti jika Budi mandi, nah kalau dia mandi, dia berangkat. Kira-kira ada nggak yang mengatakan jika Budi sudah mandi, maka Budi berangkat? Apakah ada di antara A, B, C, D, E? Ayo, ada nggak? Jika Budi mandi, maka dia berangkat. Nggak ada. Nah, karena nggak ada, maka kita ambil negasinya. Maka jika tidak I, tidak P. Tidak R. Jadi kesimpulannya jika Budi tidak berangkat, maka Budi belum mandi. Yes. Nah, ada yang tanya cara ngambil PQR-nya gimana? Jadi kita ingat untuk bentuk jika maka biasanya jika P maka Q, jika P Q maka R, atau jika R maka S. Nah, kalau kalian mau pakai jika A maka B, jika B maka C, itu boleh. Tapi harus konsisten. Kak, kenapa jadi dibalik? Nah, karena jikanya itu ada di belakang. Kecuali kalau jika Budi berangkat kerja, maka sarapan sudah dibeli. Tapi di sini dia dikatakannya adalah Budi berangkat kerja jika sarapannya udah dibeli. Nah, artinya si Budi ini berangkat, syaratnya apa? Nah, syaratnya itu biasanya di depan, yaitu kalau sarapannya udah dibeli, makanya dia dibalik. Gitu. Berarti alasan itu di dalam belakang, iya. Jadi apa ya? Misalkan kita punya jika P maka R. Nah, ibaratnya kalau kita mau wait. Kak bakal nggak ada jawab. Oh, iya. Kak, kalau nggak ada jawabannya berarti pakai negasi ya. Nah, oke, kita lanjut dulu ya. Jadi kalau misal jawabannya itu jika P maka R nggak ada, nah boleh pakai jika tidak R maka tidak P ya. Jadi seperti ini. Kalau misal jawaban yang aslinya nggak ada, nah kalian cari negasinya tapi yang bernilainya itu benar. Yes. Ya, beli sarapan adalah suatu keharusan. Jadi karena di sini sarapannya adalah sama, dia ada di premis ke-1 dan kedua, nah maka itu yang kita coret. Ya. Kak, aku masih kurang paham. Oke, kurang pahamnya yang bagian mana? Nah, ini tadi yang dibalik karena jikanya itu dia ditulis di belakang. Nah, maka tetap kita tulisnya jika P maka Q. Ya, seperti itu ya. Oke. Iya, Dika kayaknya hari ini bingung sekali, Dika. Oke, semangat Dika, yuk. Sebab dulu baru akibat. Sebab dulu baru akibat. Wait, jika ya boleh, ayo, boleh diartiin gitu sih. Jika nilai dia bagus, maka dia mendapat hadiah. Ya, jadi ibaratnya P itu adalah syarat terjadinya Q gitu ya. Ya benar. Oke, jadi yang syaratnya itu ada di depan. Kak, R maka S itu kalimat yang mana nggak ada R? Yang bawah sarapannya iya.
Jadi yang bawah itu sarapannya P. Nah, yang atas sarapannya juga P ya, teman-teman ya. Jadi sarapan itu kita lambangkan dengan P. Nah, berangkat kerja dengan Q, terus mandi itu kita isyaratkan dengan R. Karena dia jika maka, bukan maka jika yes. Karena nanti kalau maka jika kita bikinnya agak ribet ya. Oke. Nah, ya. Emang kadang soalnya itu kayak kita udah ngapalin tapi kok soalnya kok penyajiannya kayak gini gitu ya. Oh, oh. Ya, jadi kalau semisal tidak ada bentuk jika P maka R, silahkan kalian cari negasinya atau pernyataan yang senilai dengan jika P maka R. Oke. Kak, jika Budi sudah mandi kenapa jadi R bukan jadi Ki? Karena kan tadi Ki itu berangkat. Hayo. Ki itu kan berangkat kerja ya, teman-teman ya. Nah, ini Ki itu berangkat. Jadi kita pakai pakai angka yang belum dipakai. P maka S nggak ada jawabannya. Loh, kan emang nggak ada P maka S, cuy. Ini nggak ada S. Ini kita cuma ada P, Q, sama R. Kalau jikanya di belakang tetap jadi jika P. Yes, betul ya. Jadi karena kita kan pakainya jika maka. Nah, tadi jadi jikanya itu yang kita taruh di depan. Jadi kayak ibaratnya kalau dia sudah memenuhi syarat ini, maka dia akan menjadi seseorang X. Nah, jadi jikanya dulu kita taruh depan itu adalah salah satu hal yang harus dipenuhi. Ya, jadi hurufnya itu yang belum dipakai. Dan kalau udah dipakai untuk salah satu variabel, nah jangan dipakai lagi karena itu bisa jadi bikin kita salah. Oke, kita lanjut soal yang nomor 2. Ya, silakan dikerjain. Kalau dia siap polling, silakan langsung komen. Ayo, gimana nih cara menyimpulkannya? Nah, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C ya. Ayo, di sini yang pertama, setiap penghuni kompleks P, maka dia harus membayar iuran bulanan. Nah, jadi kalau dia mau masuk ke kompleks P, nah dia syaratnya apa yuk? Syarat untuk masuk ke circle-nya kompleks P adalah dia bayar iuran bulanan. Nah, yang kedua, kalau dia bayar iuran bulanan, nah maka dia pasti adalah kepala keluarga, ya. Jadi di sini kalau dia mau masuk ke dalam penghuni kompleks P, maka dia harus bayar iuran bulanan. Nah, yang kedua, setiap yang membayar iuran bulanan adalah kepala keluarga. Ternyata Ananta bukan penghuni kompleks P. Ayo. Yang pertama, Ananta bukan kepala keluarga namun tetap membayar iuran. Nah, apakah ini pasti benar? Ayo. Apakah ini pasti benar? Nah, ini salah ya.
Yang B, Ananta bisa jadi kepala keluarga yang wajib membayar iuran. Nah, ini juga tidak bisa kita pastikan. Nah, yang C, Ananta tidak membayar iuran bulanan. Hayo, yang C benar atau salah? Salah. Oke. Jadi penghuni kompleks P itu adalah P, jangan deh. Nah, penghuni kompleks P itu A. Nah, bayar iuran bulanan itu B. Nah, setiap yang membayar iuran bulanan adalah kepala keluarga. Jadi ada jika A maka B, jika B maka C. Jadi kesimpulannya jika A maka C. Nah, terus ternyata Ananta bukan kepala keluarga. Jadi tidak A. Nah, kalau tidak A, di sini tidak ada petunjuk yang menjelaskan kalau dia bukan penghuni kompleks P, terus dia harus ngapain. Maka kesimpulan tidak dapat dipastikan. Yes. Jawabannya adalah pilihan yang E. Dari Diki benar, Anissa benar, Diki Widya juga benar ya. Nah, ingat teman-teman, kalau ada jika A maka B dan jika B maka C, nah memang dia berlakunya adalah jika A maka C. Jika tidak C maka tidak A. Nah, tapi jika tidak A itu belum bisa kita pastikan kecuali ada premis tambahan atau petunjuk yang bisa mengarahkan dia ke suatu keadaan tertentu. Oke. Yang E ya, yang benar adalah E. Kesimpulan tidak dapat dipastikan. Ya. Mohon maaf Pratita, ini kalau ngulang capek. Yes. Ini 1 menit lebih saya menjelaskan, nggak apa-apa. Nanti kalau misal ada yang agak bingung, nah bisa dipelajari lagi untuk PPT atau boleh lihat tayangan ulangnya. Oke. Kalau misal Ananta bukan kepala keluarga, itu juga belum bisa kita pastikan. Yes. Oke. Nah, ada yang tanya ya, kenapa kalau jika A maka C, tapi nggak bisa dipastiin jika P maka A. Nah, misal kita punya gini, kalau dia pakai rok, pasti dia perempuan. Nah, jika memakai rok, maka dia perempuan. Apakah jika perempuan dia memakai rok? Tidak pasti. Nah, itu cara gampangnya gitu. Jika pakai rok, maka dia perempuan. Tapi jika perempuan, nah dia belum tentu pakai rok. Gitu, teman-teman. Oke, aman ya? Kita lanjut ke soal 4. Premis tambahan itu maksudnya bantuan gitu. Nah, untuk yang ini boleh dibikin oret-oretannya dulu. Ya, waktunya 40 detik ya. Ya, kita tutup. Nah, oke. Yuk. Yang pertama, jika Santi tidak ke pasar, maka Ali ke mall. Nah, ini bisa kita tulis negasi P, maka Q. Yang kedua, jika Santi ke pasar, maka Eren mengambil uang.
Nah, yang ketiga yuk, jika Ali ke mall maka Juna ke pantai. Nah, ternyata Juna tidak ke pantai. Kesimpulan yang paling sesuai dengan beberapa pernyataan di atas adalah apa? Nah, kita ada 4 pernyataan. Kita mulai dari bawah ya. Karena kita punya negasi S. Nah, di sini kan jika Ki maka S, tapi dia negasi S. Nah, berarti kesimpulan yang pertama kita punya negasi Ki. Oke, ini 1. Terus yang kedua kita punya negasi P maka Ki. Tapi ternyata di sini kesimpulannya adalah negasi Ki. Nah, maka kesimpulannya P. Oke, ternyata di sini kalau P maka R. Jadi kesimpulannya adalah Aaron mengambil uang. Yes, bener banget. Oke. Apakah gampang untuk soal ini? Ayo, kayaknya gampang ya kalau misal kita nulisnya adalah runtut. Yes. Susah-susah gampang. Yang penting adalah cara kita untuk menentukan si peki-pekinya ya. Nah, mungkin ada yang tanya, Kak, kenapa Santi tidak ke pasar kita tulisnya dengan negasi ya? Karena kan dia tidak. Nah, makanya kita tulis dengan negasi atau tidak. Negasi itu gimana, Kak? Nah, negasi itu maksudnya tidak seperti tadi ya. Kalau P adalah hewan, nah berarti kalau tidak P berarti bukan hewan atau tidak hewan. Nah, jadi ibaratnya negasi itu lawannya. Oke, nah, sebenarnya kalau misal mau kita urutin, berarti yang pertama kita pakai adalah paling bawah. Mungkin ada, ya. Kenapa yang kita pakai itu dari bawah? Karena yang bawah itu ibaratnya kita yang mau diambil untuk gimana sih kesimpulan akhirnya. Ya, Aaron mengambil uang. Oke, kita akan ulang ya teman-teman ya. Nah, biar lebih agak beda, kita pakai yang merah aja. Nah, kita punya negasi P maka I, terus P maka R, nah I maka S. Tapi yang terakhirnya adalah tidak S. Oke, yuk. Karena Ki maka S, nah di sini kan tidak S. Karena tidak S, maka kesimpulan pertama tidak Ki. Yo. Mungkin ada yang nanya, kenapa kesimpulannya bukan yang negasi Ki aja? Karena dia nanti belum menyinggung yang P sama R. Nah, di sini kan negasi R, maka negasi P. Oke, dari yang negasi P maka Ki, kalau kita ambil negasi Ki, maka kesimpulannya adalah P. Nah, dari ini dan ini, oke, berarti kita punya negasi S, maka negasi Ki. Negasi Ki, maka P. Nah, ini kita coret. Jadi kita punya kesimpulan selanjutnya adalah tidak S, maka P. Nah, ternyata kalau P itu maka apa? Maka R. Jadi bisa kita simpulkan intinya adalah jika tidak S maka R. Tadi R-nya apa? R-nya adalah Aaron mengambil uang. Halo, Iksan baru muncul ya. Oh ya, emang agak ribet ya kalau premisnya lebih dari 2 karena kita harus ngitung. Nah, apalagi di sini ada negasi di awal dan dia tidak urut. Ya, ya emang kalau negasi itu gampang kalau kita latihan soalnya semuanya urut, semuanya itu langsung jika maka. Tapi kalau kita latihannya seperti itu terus dan ternyata soal aslinya kayak gitu, takutnya kita kaget. Jadi memang kita harus terbiasa dengan soal-soal yang tidak terduga ya. Jadi soal-soal yang agak aneh gitu kita masukin juga biar ya kita ada pengalaman. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Apakah bisa? Oke, kita ambil nomor 5. Iya, kadang nggak semuanya ada cara cepat sih. Ada soal yang memang kita harus step by step. Saya nanti kalau semua soal cara cepat, mungkin nanti tesnya harusnya 2 jam, kalian 30 menit semuanya selesai. Nanti jadi nggak valid dong untuk penyaringan ya. Yes.
Ya, Jepri ada di soal tapi tidak ada dalam sini kayaknya ya. Ya udah, tidak apa-apa. Ayo. Iya ya, kayaknya Jepri udah lama nggak kelihatan kemana itu Jepri. Oke, yuk kita bahas ya. Nah, setiap karyawan perusahaan X memiliki motor dan rumah pribadi. Nah, berarti syarat untuk dia bisa dianggap sebagai karyawan perusahaan X adalah dia punya motor dan, hayo. Kalau dan, nah berarti harus dipenuhi keduanya. Dia harus punya motor dan harus punya rumah pribadi. Sedangkan untuk kalimat kedua itu dia mengatakan Jepri memiliki motor namun masih mengontrak rumah. Nah, karena dia ngontrak rumah, otomatis yang rumah pribadi itu dia syaratnya tidak terpenuhi ya. Karena ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka bisa kita simpulkan adalah Jepri bukan karyawan perusahaan X walaupun dia punya motor ya. Heyo. Aman ya? Aman atau ada yang mau ditanyain untuk soal nomor 5 ini, teman-teman? Oh, ya. Oh ya. Jadi ada yang tanya, Kak, misal kita mau nyimpulin maka Jepri adalah karyawan perusahaan lain, bisa nggak? Nggak boleh, karena itu tidak pasti. Bisa jadi Jepri itu nggak kerja atau Jepri di perusahaan A, B, C. Nah, itu belum bisa kita pastikan. Jadi jawabannya adalah dia pastilah yang udah pasti dia bukan karyawan perusahaan X. Yes. Oke, ya langsung masuk ke nomor 6. Nah, kalau atau boleh Jepri adalah karyawan perusahaan karena kan harus memenuhinya cuma salah satu aja. Jadi kalau atau, nah si Jepri itu masih berkemungkinan karyawan perusahaan X. Tapi karena yang tadi dan maka dia bukan karyawan di situ. Pollingnya udah muncul belum? Ya, oke. Udah muncul ya pollingnya ya. Yuk, kita ya tunggu sekitar sampai 40 detik ya. Nah, wow, pada cepat-cepat ya. Nah, seluruh sekolah di Provinsi J masuk pukul 7 atau, ayo, di sini atau pembelajaran selesai pukul 11. Nah, artinya apa? Artinya kalau dia sekolah di Provinsi J, nah dia boleh masuk jam 7, misal pulang jam 1 pun nggak apa-apa. Atau dia pembelajarannya jam 11 masuk jam 8 nggak apa-apa. Artinya ya dia adalah memilih salah satu. Kenapa? Karena kata hubungnya adalah atau bukan dan. Nah, kalau dan baru dia harus memenuhi keduanya. Kalimat kedua, sekolah Budi berada di Provinsi J. Maka otomatis bisa kita simpulkan pembelajaran di sekolah Budi selesai pukul 11. Apakah benar? Yes. Nah, dia benar. Pembelajaran di sekolah Budi selesai pukul 11. Oke. Kalau yang B salahnya apa? Budi masuk jam 8 dan pulang jam 12. Nah, ini dia tidak memenuhi kedua persyaratan. Jadi dia salah. Karena kata hubungnya atau maka harus memenuhi salah satu.
Nah, tapi karena di sini dia masuk jam 8 dan pulang jam 12, artinya dia tidak memenuhi syarat pertama dan dia juga tidak memenuhi syarat yang kedua. Ya, jadi kalau atau itu pilih salah satu, tapi kalau dan harus memenuhi keduanya. Ayo, oke yang C. Sekolah Budi pasti masuk jam 7 dan selesai pukul 11. Nah, ini kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Nah, memang sekolah si Budi itu di Provinsi J. Tapi di Provinsi J itu ada 2 pilihan. Kalau nggak dia masuk jam 7, nah dia pulang jam 11. Jadi tidak ada kalimat yang memastikan bahwa kalau di Provinsi J pasti semuanya masuk jam 7 dan kelar jam 11. Maka ini belum pasti. Ya. Iya, oke. Ingat ya, kalau dan itu harus terpenuhi keduanya. Tapi kalau atau boleh salah satu aja itu boleh. Yo. Nah, kalau yang D, tidak mungkin sekolah Budi masuk setelah jam 7 dan selesai sebelum pukul 11. Ayo, kira-kira yang D ini bisa benar nggak? Oke. Di sini tidak mungkin sekolah Budi masuk setelah jam 7. Nah, ini kayaknya udah salah di awal ya. Karena dia mungkin masuknya setelah jam 7. Karena bisa jadi kan dia selesainya itu pukul 11 gitu. Jadi di sini kalimat ini aja dia udah salah. Nggak mungkin sekolah Budi masuk setelah jam 7. Padahal bisa jadi karena penghujungnya adalah atau. Yang E, jika Budi masuk pukul 9 maka ia harus selesai jam 13. Nah, ini tidak ada suatu kalimat yang memastikan atau memvalidkan jawaban ini benar. Karena di sini kan tidak tergantung berapa lamanya si Budi belajar. Jadi makanya yang E itu tidak bisa kita pastikan ya. Ya. A sama D agak mirip ya, tapi karena D itu dia udah bilang tidak mungkin. Nah, kalau tidak mungkin berarti itu nggak pasti banget, padahal ada kemungkinannya. Oke, ya. Kak, kalau pakai rumus Peki, nah kalau semisal kayak gini, kalian boleh pakai Peki, tapi lebih enaknya kalian eliminasi teman-teman. Karena di sini fokus kita adalah kalimat atau enggak kata, nah, di kata atau. Yes. Oke, bisa lanjut ke soal nomor 7. Ya, waktunya 30 detik aja ya. Wow, ya. Oke, kita tunggu bentar dulu. Wait. Yuk, nah kita bahas bareng-bareng ya. Yuk, ya. Nah, di sini setiap anak di sekolah A memiliki tas berwarna biru. Oke, ini bisa kita tulis jika P maka Q. Yang kedua, semua anak di sekolah K harus membawa buku tulis. Nah, ini bisa kita tulis jika P maka R. Apa sih bedanya setiap sama semua? Nah, yuk, ini sudah hampir sama ya. Jadi kalau setiap ya udah pasti semuanya. Jadi kalau semua itu ya udah berarti setiap. Nah, sama aja. Oke, dari kedua ini maka bisa kita ambil jika P maka Q dan R. Nah, ternyata Jihan itu punya Q dan R. Apakah dia pasti P? Oh, tidak. Jadi jawabannya adalah B. Jihan mungkin anak di sekolah K. Ayo, ada yang jawab Jihan pasti anak di sekolah K. Enggak ya teman-teman ya. Ayo. Ya ini ibaratnya apa ya? Jika perempuan maka dia cantik. Nah,
Tapi kalau jika cantik belum tentu dia perempuan ya. Lah kok mungkin? Kenapa mungkin? Nah, karena dia hanya punya kemungkinan. Karena kan dia memenuhi syarat untuk jadi anak sekolah K. Nah, tapi apa ya? Kita tidak punya kalimat pendukung yang bisa memastikan si Jihan itu masuk ke sekolah K. Nah, maka jawabannya adalah si Jihan itu hanya memiliki kemungkinan. Jadi tidak pasti. Nah, kalau C, Jihan adalah anak sekolah K yang memenuhi semua syarat. Nah, ini belum bisa kita pastikan. Karena kan memang si Jihan itu memenuhi semua syarat. Tapi dia belum kita pastikan masuk ke sekolah K. Jadi lebih tepatnya adalah Jihan mungkin anak di sekolah K ya. Ya, ya. Oke. Nah, benar. Kayak gitu ya. Jadi kalau jika P maka Q, nah jika Q maka R. Ini kalau ya secara, aduh jangan deh, sorry, nanti premisnya nggak aman. Apa ya? Jika dia salah, pasti dia dihukum. Oke, jika dia salah, maka dia dihukum. Tapi apakah kalau dia dihukum pasti dia salah? Belum tentu. Oke, kita next aja ya, kayaknya tidak aman ya kita pakai kalimat itu. Oke, kita next nomor 8 ya. Ya emang jika maka itu agak ini sih. Iya dong, enggak. Nyatanya ada yang dihukum tapi tidak salah. Oh. Yuk Jiso, next ke nomor 8 Jiso. Iya. Ya, Bayu sebagai wasit sudah mengeprit. Yuk, nomor 8 yuk. Wow, ada yang langsung minta polling Anda cepat-cepat sekali. Ini ini kalau cepat tapi salah, awas ya Anda ya. Oh, ada yang masih salah juga. Di manakah salahnya? Nah, 30 detik aja ya. Yuk. Semua peserta lomba lari yang menang, nah dia memiliki kecepatan lari hingga 60 km per jam ya. Nutrisionis dia temannya Agatha kayaknya. Yang kedua, Agatha adalah peserta lomba lari. Nah, yang ketiga, kecepatan lari Agatha itu dia cuma 50 km per jam. Maka kesimpulannya pastilah adalah yang D. Agatha adalah peserta lomba lari yang tidak menang. Ya. Nah, ada yang jawab C. Kenapa yang C itu nggak kita pakai? Karena dia bilang si Agatha itu bukan peserta lomba lari. Nah, kalau kita jawab C, maka kita tidak menganggap premis yang kedua. Agatha adalah peserta lomba lari. Padahal Agatha itu peserta lomba lari. Jadi patokannya harus 60. Iya, patokan kalau menang. Nah, karena si Agatha itu cuma 50, maka memang dia benar peserta lomba, tapi dia tidak memenangkan perlombaan. Ya, dia adalah ini ya, apa ya? Ya, pelengkap lah ya, pelengkap dalam lomba. Ya, so sad. Ya. Kak, kalau yang gini harus pakai peki-peki nggak harus sebenarnya kalau misal silogisme kalian mau peki boleh atau mau langsung ke logika juga boleh. Oke, aman kita langsung next ke soal yang terakhir nomor 9. Nah, nomor 9 ya. Nanti kalau udah siap polling bisa minta polling.
Oke, pollingnya 30 detik aja ya. Wow, ada yang bilang kali ini aku yakin benar. Amin. Yuk, ya udah lebih dari 90% manusia menjawab dengan benar. Yuk kita tutup polling ya. Oke, warung makan yang bersih memiliki kualitas makanan yang baik. Nah, berarti kalau dia warung yang bersih, maka dia harus punya kualitas makanan yang baik. Jika P, maka Q. Yang kedua, makanan dengan kualitas yang baik digemari oleh pelanggan, walaupun harganya itu nggak terlalu murah. Nah, ini jika Q, maka R. Oke, dari jika P maka Q, jika Q maka R, gampang banget kesimpulannya. Jika P maka R. Nah, berarti kesimpulannya adalah warung makan yang bersih digemari pelanggan walaupun harganya tidak murah. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang A kenapa salah? Ayo. Yang A kenapa salah? Penjual makanan dengan kualitas baik adalah yang bersih dan murah. Ayo. Yuk. Nah, ada yang bilang penjual makanan dengan kualitas baik adalah yang bersih dan murah. Nah, bisa jadi ya. Ya, jadi karena di sini kan penjual makanan, sedangkan yang dibahas adalah warung. Nah, terus apalagi kesalahannya? Dia cuma membahas kualitas baik dan bersih. Padahal di sini ada digemari pelanggan. Nah, padahal yang harus kita hilangkan adalah yang, ayo, yang mana nih? Yang kualitasnya baik karena dia sama. Nah, justru itu yang harus kita hilangkan. Nah, yang B juga ini, dia kualitas baik harusnya yang tidak kita pakai. Karena yang harusnya kita pakai adalah yang makanan bersih sama digemari. Tinggal gimana kita bikin kesimpulannya. Ya. Terus kalau warung makan yang bersih tidak disukai karena mahal. Nah, ini tidak ada kalimat yang mendukung kalau yang bersih itu nggak disukai karena mahal. Terus yang E, warung makan mahal dijauhi oleh pelanggan walaupun bersih. Nah, ini tidak ada kalimat yang mendukung. Ya, oke. Ya, oke. Selanjutnya kayaknya kita insya Allah akan bertemunya minggu depan. Mau minta materi apa? Silahkan boleh request. Oke, nah, yuk. Untuk pollingnya materi apa? Yang pertama ada analitik. Yang kedua apa? Yuk. Deretnya deret apa? Deret aritmatika atau apakah? Oke. Nah, oke, 5 aja cukup ya. Apa ya? Yang terakhir ya, ayo ada yang punya ide nggak? Kalau soal cerita itu agak luas ya teman-teman ya, karena soal cerita itu dia materinya agak banyak, bisa jadi perbandingan masuk ke ya yang bangun diputer-puter ya, dia masuknya ke figural ya. Yuk silakan dimulai, pollingnya hanya ya enggak hanya ya. Nah, jawab A sampai C. TWK 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 mapel sebelah dong. Soal deret Kak yang 1 plus. Nah, dia bisa masuk ke deret aritmatik. Mohon dijawabnya di polling ya teman-teman ya. Jangan di kolom komentar, jawabnya di polling aja. Ya, kita tunggu sampai 150 orang menjawab ya. Ayo, adakah yang pollingnya hilang lagi? Nah, ini pollingnya masih ada kok. Coba di refresh.
soal cerita dia kayak aritmetik gitu. Kita tunggu sampai 150 orang. Ya, ini ku tambah dikit lagi ya, karena C sama D dia posisinya sama, jadi nanti belum bisa kita pastikan. Yo, silakan nih jawabnya antara C sama D, karena dia yang terkuat. Oke, ya. Ku tutup 3, ya nggak jadi tutup, sama lagi. 3, 2, dan. Ada yang mau ngejawab lagi? Yuk. 3, 2, 1, ya. Oke, silakan dilihat untuk hasilnya. Yang terkuat adalah figural, maka dia yang terkuat untuk kita bahas duluan. Maka untuk berikutnya insya Allah kita akan menjawab yang deret aritmatika. Yang ketiga, insya Allah kita akan masuk ke soal cerita. Habis itu next meet-nya kita masuk ke analitik. Dan yang terakhir adalah bagian numerik. Kak, figural ini dibahas di premium dong. Ya semoga ya. Saya kan figural agak banyak ya. Semoga nanti pas premium. Berarti nanti kalau pas kejatuhannya yang nggak premium boleh ditukar nggak apa-apa ya? Oke ya. Oh ya teman-teman, ini kayaknya ada beberapa materi yang kukhususkan untuk premium ya, karena ada beberapa materi yang dia agak spend waktunya agak banyak, jadi biar lebih lama. Oke, yang analitik ini aku masukin ke premium, nah yang numerik juga premium. Oke, aku kasih satu kesempatan lagi yang mau premium yang mana nih? Yang ke figural, deret, atau soal cerita? Ayo, nggak bisa, cuman kayaknya tinggal satu aja antara yang deret, figural, atau soal cerita. Figural aja ya. Ya, karena kan kadang ada yang pas aku dapat premium atau yang free. Jadi biar kita nggak bingung. Oke, jadi untuk urutannya adalah figural, deret, soal cerita, numerik, analitik. Nah, tapi nanti untuk penempatannya premiumnya ada beberapa materi dan untuk yang free-nya juga ada beberapa materi. Jadi nanti kalau semisal pas materi numerik itu adalah malah yang free, kemungkinan akan kutukar nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, aman. Oke, kalau udah selesai, tutup dulu untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir dan mengikuti dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.